Cerita Rakyat Bali. Tayangan ini ditujukan kepada siapapun yang ingin mendengarkan dongeng kritis rakyat Bali dalam menyikapi suatu fenomena di masyarakat. Bagi yang tidak suka, silakan diabaikan. Ketika burung curek mengaku sebagai dewa. Diambil dari buku Menerobos Badai karya Nyoman Wijaya tahun 2012, dosen Prodi Ilmu Sejarah FIB Unut, alumnus UGM S1, S2, S3. Dongeng ini ditemukan di salah satu desa Bali Age, Pegunungan, menceritakan tentang adanya seekor burung yang berpura-pura sebagai dewa. Pada kenyataannya, tidak pernah terjadi dewa yang bersemayam di sebuah altar pemujaan bisa berbicara, kecuali melalui seorang perantara saat kerauhan atau trance. Tapi beginilah cara intelektual zaman dahulu di salah satu desa Bali Pegunungan mengkritisi munculnya agama baru di desanya. Bukan melalui protes bersenjata, melainkan dongeng. Orang-orang di sekitarnya yang mendengar suara burung itu percaya begitu saja dan mengikuti perkataannya. Kisahnya bermula dari hilangnya seekor sapi milik Pan Saplar, dicuri oleh Pan Botoh Lare, seorang pecandu judi. Penjudi ini sudah tidak memiliki sekeping uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muncullah akal busuknya mencuri sapi milik Pan Saplar. Setelah disembelih, tulang belulang sapi curian itu dikubur di areal rumahnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatannya kecuali burung curek atau burung jalak piaraannya. Pan Saplar berusaha mencari sapinya, masuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampailah dia di rumah Pan Botoh Lare. Rumah ini dalam keadaan sepi. Pan Saplar terkejut ketika si burung curek menyapanya. "Hai Pan Saplar, mengapa datang ke sini?" "Aku ingin menanyakan sapiku yang hilang sejak tadi. Aku sudah mencarinya ke sana kemari, tetapi belum juga ketemu." "Hai Pan Saplar, tadi kulihat Pan Botoh Lare menyembelih seekor sapi dan menguburkan tulang-tulangnya." Pan Saplar bergegas meninggalkan rumah Pan Botoh Lare, pergi menuju rumah Perbekel, kepala desa, untuk melaporkan hasil penemuannya. Terlebih dahulu dia menceritakan sapinya yang hilang dan informasi yang diberikan oleh si burung curek bahwa pencurinya adalah Pan Botoh Lare. Mendapat laporan itu, Perbekel memanggil Pan Botoh Lare agar segera menghadap kepadanya. Pan Botoh Lare memenuhi perintah itu. Dia menghadap tepat waktu. "Hai Pan Botoh Lare, betulkah kamu yang mencuri sapi Pan Saplar?" "Siapa yang memberikan kesaksian itu?" "Burung curikmu." Pan Botoh Lare menolak tuduhan itu. Perbekel memerintahkannya untuk datang 3 hari lagi sambil membawa burung curik kepunyaannya untuk dimintai keterangan. Begitu sampai di rumah, dia mengumpat-umpat dan menyiksa burung curiknya. 3 hari kemudian, Pan Botoh Lare menghadap kepada Perbekel sambil membawa si burung curik. Ketika Perbekel bertanya meminta keterangan darinya, si burung curik menjawabnya dengan serampangan. "Ya Jero Mekel, memang ada guntur dan hujan angin." Jawaban itu membuat Perbekel tidak percaya akan omongan si burung curek, sehingga sanksi yang diberikannya kepada Pan Saplar 3 hari yang lalu dianggap tidak berlaku. Perbekel mengambil keputusan.
Kedua belah pihak harus berdamai karena Pan Botohlare tidak terbukti bersalah. Setelah sampai di rumahnya, Pan Botohlare yang baru saja diselamatkan oleh burungnya ternyata tidak mengucapkan terima kasih. Dia justru masih menyimpan dendam kepada si burung curik. Pan Botohlare akan menyembelih si burung curik yang telah berani melaporkan perbuatannya mencuri sapi Pansaplar. Si burung curik meminta maaf atas kesalahannya. Tetapi Pan Botohlare tak menggubris, dia terus menyiksa burung curik. Burung curik mencari akal agar dia tidak disiksa lagi. Ia mengatakan dirinya sanggup mencarikan Pan Botohlare seorang istri yang tiada lain adalah anak gadis Pan Blandang. Pan Botohlare menyaksikan kemampuan burung curik mewujudkan janjinya, tetapi burung curik meyakinkan tuannya. Permintaan burung curik dipenuhi. Burung curik lalu terbang ke rumah Pan Blandang, hinggap di pelinggih sanggah, tempat bersemayam para dewa di tempat pemujaan milik keluarga Pan Blandang, lalu berpura-pura sebagai dewa leluhurnya. Burung curik bersuara, memerintahkan keluarga Pan Blandang mendekat sambil membawa sesajen. Setelah semuanya mendekat, burung curik mengutarakan keinginannya untuk meminta anak gadis Pan Blandang, Ni Ketut Kawi. Ni Ketut Kawi harus dikawinkan dengan Pan Botohlare. Jika menolak, dia akan dikutuk terkena penyakit lepra, tidak lagi memiliki keturunan, dan satu persatu keluarganya akan mati. Pan Blandang menyangka yang berbicara betul-betul adalah dewa leluhurnya. Karena itu, dia menyanggupi semua permintaan burung curik. Keesokan harinya, Pan Blandang mengantarkan Ni Ketut Kawi, anak gadisnya, ke rumah Pan Botohlare untuk dinikahkan. Sebulan setelah perkawinan, rahasia ini terbongkar. Kisahnya bermula ketika burung curik tidak kuat menahan lapar dan haus akibat dari kelupaan Pan Botohlare menyediakan makanan untuknya. Dengan berbagai upaya, dia mampu keluar dari sangkarnya. Begitu berada di alam bebas, burung curik lalu memakan beras yang akan dimasak oleh Ni Ketut Kawi. Melihat hal itu, Ni Ketut Kawi marah, lalu melempari burung curik, tetapi tidak mengenai sasaran. Burung curik dengan sigap menghindar, lalu hinggap di tempat penyimpanan air. Ni Ketut Kawi kembali melemparinya, lagi tidak mengenai sasaran. Justru tempat air itu pecah, hancur berantakan terkena lemparannya. Ni Ketut Kawi semakin marah. Burung curik meminta agar Ni Ketut Kawi menghapus kemarahannya, lalu menjelaskan perihal pernikahannya dengan Pan Botohlare. Mendengar cerita burung curik, kemarahan Ni Ketut Kawi berpindah kepada Pan Botohlare. Saat itu pula dia minggat, pulang ke rumah asal, melaporkan kasus penipuan ini kepada ayahnya. Pan Blandang mencoba menenangkan diri sambil mencari akal. Dia menyuruh Ni Ketut Kawi bersikap sewajarnya, seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun. Sementara, Pan Blandang sudah menyusun rencana akan meminjam burung curik yang kemudian akan dibunuhnya. Tanpa sedikit pun ada rasa curiga, Pan Botohlare mengizinkan mertuanya meminjam burung itu. Begitu sampai di rumahnya, Pan Blandang mulai melampiaskan kemarahannya. Sangkar burung itu diinjak-injaknya sampai rusak. Tidak puas dengan itu, dia mencabuti bulu burung curik. Burung curik kesakitan. Ia menyadari dirinya sedang dalam bahaya. Ketika laki-laki tua itu sedang mengolah bumbu di dapur, dia berhasil melepaskan diri.
Dengan sisa-sisa tenaganya, burung curik bersembunyi menunggu datangnya malam. Setiap malam dia keluar dari persembunyiannya untuk mandi embun agar bulu-bulunya cepat tumbuh dan kembali seperti sedia kala. Begitu semua bulunya tumbuh, burung curik melakukan balas dendam. Kini dia bersembunyi di Meru Pura Puseh, milik desa di mana Pan Blandang tinggal. Saat itu warga desa sedang rapat. Kesempatan ini digunakan oleh burung curik sebaik mungkin. Dia kembali berpura-pura sebagai dewa di pura itu. Suara yang menggelegar mengejutkan warga desa. Kepada warga, dia mengatakan desa ini sudah tercemar yang diakibatkan oleh ulah Pan Blandang. Warga desa percaya saja bahwa itu memang suara dari dewa. Warga desa bertanya kepada burung curik yang sedang menyamar, langkah yang harus mereka tempuh agar desa kembali bersih seperti semula. Burung curik menyuruh mereka menangkap Pan Blandang, lalu meminta menggunduli kepalanya dan mengurapnya dengan secangkop bumbu dapur pedas. Warga desa melaksanakannya karena menyangka perintah ini betul-betul datang dari dewa penghuni pura itu. Pan Blandang dilepas begitu upacara bersih desa berakhir. Dia diperbolehkan pulang ke rumahnya. Saat berjalan menuju rumahnya, dia mendengar suara burung curik itu. Pan Blandang mana yang menyakitkan? Terparut atau tercabuti? Pan Blandang tidak memberikan jawaban. Dia terus melangkah menuju rumahnya tanpa menoleh burung curik itu. Almarhum I Gusti Ngurah Bagus mengkaitkan dongeng ini dengan sistem kekerabatan. Ada dua ikatan kekerabatan yang ingin disampaikan melalui dongeng itu. Pertama, resiko yang akan dihadapi oleh seseorang jika tidak mengikuti petunjuk dari dewa. Orang yang tidak mengikuti petunjuk para dewa akan memperoleh sanksi. Dalam cerita ini, sanksi itu dinyatakan berupa sakit gede, sakit lepra. Orang yang terkena penyakit ini harus disingkirkan dari masyarakat. Kedua, makna keturunan dalam sistem kekerabatan orang Bali. Seorang anak mempunyai arti yang sangat penting. Tidak mempunyai anak, dalam bahasa Bali disebut camput, akan membuat sanggah, tempat pemujaan leluhur tidak terpelihara semestinya. Pemeliharaan ini tidak semata-mata secara material, membersihkannya dari berbagai kotoran atau memperbaiki kerusakan bangunannya, tetapi juga menyelenggarakan upacara penghormatan kepada leluhur pada hari-hari tertentu. Lalai dalam hal ini akan menimbulkan petaka dan diyakini orang-orang yang tidak mempunyai keturunan pada akhirnya tidak akan masuk ke surga. Sampai jumpa pada kisah dongeng rakyat Bali berikutnya. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan channel Berita Sejarah 7. Video ini diproduksi oleh TSP Trisadana Putra Art and Science Writing. Konten kreator Nyoman Wijaya, video kreator dan narator Sri Lestari Riri, logo desainer Imade Gede Anadi, lukisan karya Made Duatmike.